bahwa beberapa kalimat dalam Al-Quran itu berbahasa Suryani. Saya cari ternyata benar, ada beberapa kalimat menurut para ulama bahwa di situ ada lafaz dari bahasa Suryani. Ada yang mengatakan bahasa Suryani ini adalah bahasa alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi baru-baru ini lagi viral tentang Ki Gufron atau Mbah Gufron, sering disapa dengan Buya atau Mama Gufron, dengan bahasa Suryaninya Inna maqali rahmatan Gufron, Timama Allah dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini saya masih heran dan bertanya-tanya, kenapa orang-orang seperti beliau ini yang sudah jelas-jelas nyeleneh penjelasannya ngawur dengan bahasanya masih banyak pengikut dan pembelanya. Apalagi yang bela ini tidak hanya orang-orang awam, tapi orang-orang yang memiliki keilmuan dan faham tentang agama tapi masih dibela. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia ini kurangnya apa? Kenapa orang-orang seperti itu bisa banyak pengikutnya dan viral? Apakah masyarakat Indonesia ini kurang edukasi? Saya heran sampai sekarang. Oke, tapi di sini intinya ada 3 fakta unik yang saya ingin bahas tentang Mbah Gufron ini dengan bahasa Suryaninya Inna maqali rahmatan Gufron. Pertama, Mbah Gufron ini atau nama aslinya Ius Sugiman yang berkelahiran 25 Desember 1963 Masehi. Beliau ini pernah mengklaim bahwa dia turunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun, Kiai Haji Mazazi Banten sebagai cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang asli telah membantahnya. Melalui surat pernyataannya yang ditulis, Kiai Haji Majani Banten mengklarifikasi bahwa Mama Gufron atau Mbah Gufron ini bukanlah turunan Syekh Nawawi Al-Bantani. 2. Bahasa Suryani yang dipakai Mbah Gufron. Sebelumnya saya enggan mengatakan Mama atau Buya karena itu gelar untuk para alim ulama di Indonesia yang tersohor dengan keilmuannya. Kalau di Sunda namanya Mama. Mama itu gelar kiai untuk seorang yang alim. Tapi nggak mungkin juga ke orang tua saya bilang nama langsung, kan nggak punya adab. Jadi saya ganti dengan pakai panggilan Mbah Gufron atau Ki Gufron. Jadi teman-teman, sebenarnya bahasa Suryani ini emang ada ya, dan siapa yang memakai bahasa Suryani ini? Beberapa ulama berpendapat bahwa bahasa Suryani ini adalah bahasanya para nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam dan anak-anak cucu keturunannya dari golongan nabi. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Umdatul Qari karya Syekhul Aini, dia mengatakan wa kana Adamu alaihi salatu wassalam yatakallam bi lughati Suryaniyah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Adam bicara dengan bahasa Suryaniyah, dengan Suryani. Wa kadzalika auladuhu minal anbiya'i wa ghairihim. Begitupun anak cucunya yang keturunan nabi atau yang bukan nabi berbicara dengan bahasa Suryani. Ghairu anna Ibrahim alaihi salatu wassalam huilat lughatuhu ilal ibraniyah hina abaran nahra ay al-farad kama dzakarna. Hanya saja Nabi Ibrahim yang sebagai keturunannya Nabi Adam itu berbicaranya berubah dari bahasa Suryani ke bahasa Ibrani, dan mulai perubahan tersebut ketika beliau melewat sungai Farad katanya, sebagaimana disebutkan para ulama. Wa ghairu ibnihi Ismail alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi Ismail alaihissalam tidak berbicara dengan bahasa Suryani, fa innahu kana yatakallam bi lughatil arabiyyah, akan tetapi beliau Nabi Ismail berbicara dengan bahasa Arab. Dan Syekh Aini menambahkan pendapat lain di akhir ibarahnya. Beliau mengatakan wa qila kana Adamu alaihi salatu wassalam yatakallam bi lughatil arabiyyah falamma nazalat ilal ardi huwilat lughatuhu ilal Suryaniyah. Jadi ada satu pendapat lagi bahwa Nabi Adam itu bukan bahasanya Suryani asli, tapi bahasanya bahasa Arab dulu. Kemudian ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke dunia, berubah bahasanya kepada bahasa Suryani. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lama taballahu alaihi radda alaihi al-arabiyyah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat bahwa Nabi Adam ini berubah lagi bahasanya ke bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, kemudian ke bahasa Suryani, kemudian ke bahasa Arab lagi. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya. Bahkan saya melihat daripada cuplikan dari ceramahnya Syekh Ali Jumhah, Injil itu menggunakan bahasa Suryani. Jadi beliau bahas dalam salah satu ceramahnya yang ini. ومن لهجات السريانية الآرامية التي كان ينطق بها سيدنا عيسى على الراجح
Soalnya itu bahasa Suryani sebelum diterjemahkan ke bahasa Yunani dan bahasa-bahasa yang lainnya. Makanya dulu bahasa Suryani ini dipakai oleh minoritas orang-orang Kristen di timur, seperti Turki, Irak, dan Syria di abad ke-14. Kemudian ada yang unik di ceramah Syekh Ali Jum'ah ini yang saya tonton. Beliau menyampaikan ada syubhah bahwa beberapa kalimat dalam Al-Quran itu berbahasa Suryani. Saya cari ternyata benar, ada beberapa kalimat menurut para ulama bahwa di situ ada fatlapat dari bahasa Suryani, seperti asfarat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kalimat asfaro di sini memiliki arti kitab-kitab, dan itu kata para ulama bahasa Suryani. Atau kalimat lain seperti ribbiyuna dalam surah Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Makna orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa. Terus pertanyaannya, kalau begitu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu datang dengan bahasa Arab yang fushah dan murni? Seperti dalam surah Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab, yaitu menggunakan bahasa Arab, agar kalian para penduduk Mekah itu memahami makna-maknanya. Atau surah lain seperti Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allakum yattaqun. Kemudian di surah Fussilat ayat 3, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Itu semua menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu dibawa dengan bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Apakah itu bertentangan dengan pendapat ulama bahwa seperti tadi asfarot kemudian biyuna itu bahasa Suryani bukan bahasa Arab? Bisa iya dan juga bisa tidak. Karena penggalan kalimat yang diklaim bukan bahasa Arab seperti bahasa Suryani itu sudah menjadi bahasa Arab yang baku atau disebutnya mu'arrab, sudah diarabkan. Jadi tidak bertentangan bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang baku dan fushah. Seperti contoh kata panjang. Dalam bahasa Arab itu memiliki makna tawil. Panjang itu tawil. Dan dalam bahasa Inggris itu tall. Apakah bisa kita katakan bahasa itu dari bahasa Arab atau bahasa Arab dari bahasa Inggris? Tidak, itu hanya mirip-mirip. Tapi ada yang menarik bahwa katanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahasa Suryani ini adalah bahasa alam kubur. Kita tahu di alam barzah akan ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Madinuka? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nah, ada yang mengatakan bahwa di dalam alam kubur atau di alam barzah itu tanya dengan bahasa Suryani, seperti di cuplikan video ini. Jadi bukan Abah Gufron saja yang mengatakan bahwa nanti di dalam kubur itu ditanya bahasa Suryani. Nih, kita lihat survei membuktikan. Ini kajian dosen harusnya. Santai aja. Di dalam kitab Baijuri, jilid pertama ya, di kitab Ahkamis Shalah babu mayat ala kubil mayit. Monggo panjenengan buka. Di sini Al-Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan, ini jadi kalau kita bicara bukan Abuya saja yang menjelaskan tentang Suryani itu nanti untuk pertanyaan bahasa di kuburan. Qala Asyuti walidzalika. Gila. Walidzalika qala Asyuti, Al-Imam Jalaluddin Asyuti berkata, "Wa min ajibi ma taral ainani anna su'al al-qabri bis-Suryani." Karena itu benar ya, adalah pendapat Imamnya Bulqini yang dikutip oleh Imam Suyuti, dan kata beliau, saya tidak pernah mendengar pendapat ini sama sekali. Yaitu itu hanya sebagai pendapat, satu pendapat. Pendapat kedua, pertanyaan di alam kubur atau di alam barzakh itu katanya dengan menggunakan bahasa Arab. Dan mungkin juga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menggunakan bahasa yang difahami dia selama di dunia itu bahasa apa? Kalau orang Jawa, fahamnya ya bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris, fahamnya ya bahasa Inggris. Namun intinya di pembahasan kali ini, apakah bahasa Suryani itu seperti yang dipraktekkan atau dilafadzkan oleh Mbah Gufron? Bukannya. Itu bahasa karangan, begitupun bahasa sembutnya, bahasa belatungnya, bahasa bidadari, bahasa akhirat dan sejenisnya. Itu bahasa-bahasa yang diciptakan asbun, asal bunyi aja. Bahasa Suryani sesungguhnya itu seperti ini bunyinya. Maryam rahmanu rahim alainu adarain. Tishbihtu tawdithu hidro qulusu. Dan tulisan Suryani yang sesungguhnya itu bukan yang seperti diperlihatkan oleh Mbah Gufron, tapi bahasa Suryani sesungguhnya itu seperti ini.
Adapun yang diperlihatkan huruf-huruf Suryani itu sebagian para ahli mengatakan itu huruf-huruf ajimat atau huruf-huruf sihir yang digunakan untuk ajimat. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad.